Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan pertama untuk mata kuliah seminar. Peserta cukup banyak, 65 mahasiswa. Adapun seminar ini nanti diuji di seminar pertama dan seminar kedua ya. Seminar pertama nanti saat OTS dan seminar keduanya di UAS ya. Di UAS. Jadi nanti 2 kali seminar. Untuk seminar pertama itu bab 1 dan bab 2. Bab 1 apa dan bab 2 apa nanti sambil berjalan. Bab 1 itu pendahuluan. Jadi di dalamnya ada topik penelitian, tujuan, judul, latar belakang, tujuan, masalah, dan seterusnya. Adapun bab 2 adalah tinjauan pustaka. Teori-teori yang digunakan, tinjauan penelitian sebelumnya. Jadi itu bab 1, bab 2. Setelah itu di UAS, di UTS diseminarkan. Setelah itu baru lanjut lagi dengan UAS. Itu adalah bab 3 penambahnya di metodologi. Metodologinya adalah jenis data apa yang digunakan, terus variabel-variabelnya. Variabel di bab 2 ya. Bab 3-nya ini teknik pengumpulan datanya apa. Jadi datanya dulu apa yang mau digunakan di penelitiannya, kemudian teknik pengumpulan datanya, dan teknik analisis datanya menggunakan apa datanya. Setelah itu selesai dan kemudian UAS ya. Di seminar lagi. Setelah seminar UAS nanti akan ditentukan apakah lanjut ke TA atau mengulang lagi. Itu. Adapun nanti dalam perantuannya ya melibatkan semua dosennya karena pengujinya itu juga dari dosen-dosen yang ada di PL. Nanti juga akan dibagi masing-masing berdasarkan dengan topik penelitiannya, yaitu para dosen pembimbing. Jadi nanti pembimbingnya akan membimbing ya, sesuai topik-topik yang memiliki kesamaan ya, disesuaikan juga dengan keahlian atau keahlian dari para dosennya. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen ya. Pertama Bu Endra sebagai dosen utamanya, dan kemudian yang kedua Bapak sendiri, Pak Erika yang membantu Bu Endra. Jadi ada 2 dosen. Kemudian untuk pertemuan kali ini nanti Bu Endra akan menyusul karena ada rapat terlebih dahulu. Mata kuliah seminar ini hampir setiap semester buka. Seperti semester sebelumnya ada, semester ini, semester depan juga. Barangkali ada yang masih mengulang lagi, yaitu jangan berkecil hati, tetap semangat, dan lanjutkan lagi penelitian. Seminar yang kemarin dilihat lagi apa kekurangannya dan diperbaiki. Bagi yang baru, rata-rata baru dari 65 mahasiswa ini rata-rata baru kalau yang ini kata 2019 ya. Nah, bagi yang baru diharapkan ya semoga bisa lulus semua, artinya bisa lanjut ke TA. Nah, makanya dari sekarang dipersiapkan berdasarkan pengalaman. Kalau tidak dilakukan secara serius nanti akan tertinggal tuh
Ya, seperti yang pertama saja, step awal. Penentuan topik saja. Itu nanti kalau sudah beberapa kali pertemuan kuliah, itu masih berkutat di topik saja, mencari apa yang mau ingin diteliti. Nah, itu kalau bisa segera diselesaikan. Mau topik apa penelitiannya. Sehingga tidak berputar-putar di situ. Karena yang lain nanti sudah jalan, ini masih di topik gitu. Terus kemudian juga dalam perjalanan ya, yaitu usahakan semuanya bisa melewati ini semua ya. Dan juga ini tergantung pada pribadi masing-masing. Kita tidak bisa mengandalkan kerjasama atau tim ya, atau kerja kelompok, karena ini kan penelitian masing-masing ya. Termasuk nanti pencarian datanya dan sebagainya. Meskipun tidak dilakukan saat ini, itu nanti di TA. Nah, artinya penelitian itu ya masing-masing pribadi individu yang melakukannya. Baik, eh, ini sudah 38 ya, baru setengahnya. Coba sekali lagi, tolong di on kamera. Jadi biar kelihatan. Lagi nih, siang-siang nih. Apakah ada atau tidak di lokasi. Coba tolong semuanya dinyalakan. Di on kamera terlebih dahulu. Ini ya. Masih ada nih, Lamia, Malika, Rahmat, Imade, Akmal, Muhammad Reza, Alfitra, Lia. Coba tolong di ini semuanya dulu. On kamera dulu. Nanti kalau sudah ini baru mungkin bisa off kamera kalau udah di materinya. Nanti bentuknya kita di awal teori. Nah, teori sebenarnya untuk melengkap apa namanya, untuk apa ya, kita mengetahui dan juga menjaga semangat kita. Tapi nanti kedepannya sih lebih banyak asistensi. Asistensi di awal-awal itu dengan dosen pengampu. Tapi nanti ketika sudah ada pembagian dengan dosen-dosen pembimbing, asistensi lebih banyak kepada pembimbing. Pembimbing. Nah, jadi lebih banyak kepada asistensi. Jadi dibaca, menulis, kemudian nanti dikoreksi. Ya, begitu berputarnya. Jadi membaca, menulis, dan kemudian nanti dikoreksi oleh dosen pengampu atau dosen pembimbing nantinya kalau sudah ada pembimbing. Mudah-mudahan kalau memang bisa nih dari awal, mungkin bisa dari apa, dibagi-bagi dosen pembimbingnya dari awal sehingga bisa lebih apa namanya, fokus ya. Tapi juga butuh ini, butuh pilihan topiknya juga harus sudah, semuanya harus sudah mengumpulkan ya. Berarti dari sekarang sudah dipikirkan topik penelitiannya, mau mengambil apa. Dan ini kalau bisa konsisten sampai dengan TA. Ya, memang sih ada pengalaman 1-2 yang itu berubah total. Ketika nanti lanjut ke TA, berubah. Berubah 100% ada yang berubah. Ya. Ada yang berubah lokasinya. Kalau itu masih bisa ini ya. Masih bisa mengejarnya, nggak terlalu ini ya. Ada juga yang berubah topik, tapi ya masih satu tema besar. Ada juga yang mungkin berubah variabelnya atau ininya, masih lebih ringan ya. Tapi kalau sudah berubah 100% ya, dari topiknya atau temanya itu sudah berubah total, sebenarnya tidak masalah, cuma nanti kerja 2 kali. Jadi menyusun lagi dari awal. Nah, diharapkan sih bisa konsisten nih dari seminar ini, kemudian ke TA, itu bisa ini, karena biar tahapan pekerjaannya tidak butuh effort yang keras. Ya, karena sudah dicicil dari sekarang kan. Nah, semua sudah diperkuat. Inti dari bab 1 itu adalah masalah penelitian yang jelas, clear. Kalau itu clear, jelas, itu apa, berhasil di bab 1.
Ya, menemukan masalah penelitian bukan hal yang mudah ya. Gitu. Tapi juga bukan hal yang sulit. Gitu. Kalau kita berusaha terus, nanti akan dapatkan masalah penelitian. Nanti di bab 2, inti dari bab 2 adalah menemukan variabel penelitian. Ya, variabel penelitian. Jadi variabel atau faktor-faktor penelitian kita apa saja. Variabel penelitian. Nah, itu inti dari bab 2. Kalau itu kita dapatkan, berarti itu sudah bisa menyelesaikan bab 2. Adapun di bab 3 itu nanti sih setelah UTS, yaitu adalah kita bisa mendapatkan atau menggunakan analisis analisis data. Jadi analisis datanya tuh menggunakan apa? Teknik-teknik apa? Jadi di datanya itu analisis datanya itu seperti apa itu. Nah, itu di bab 3. Baik. Coba tolong dipercepat ini yang masih belum on kamera. Nah, jadi udah 49 ya, masih sekitar 15-16 mahasiswa lagi yang belum hadir. Baik. Oke. Oke, baik. Kita sekarang langsung saja ke materinya ya. Nanti setelah materi baru kita akan diskusi. Jadi setiap perkuliahannya itu ada materi terlebih dahulu, teori ya, teori dulu. Setelah itu asistensi. Ya. Biasa seperti itu asistensi. Dan untuk menajamkan topik-topik penelitian yang akan kita lakukan. Sebentar. Ya. Ini sebentar ini. Nah, ini nanti ini baru sederhana ya untuk ini ya, apa pembelajarannya. Di hari ini pertemuan pertama kita akan ada pengantar seminar ya dengan topik penelitian. Nanti pertemuan kedua judul latar belakang rumusan masalah. Nanti yang pertemuan ketiga itu ada tujuan, sasaran, dan manfaat. Ini masih bab 1. Di pertemuan keempat yang mungkin hampir sebulan kita ingin targetnya menyelesaikan bab 1. Ruang lingkup kerangka pendidikan. Nah, ini semua ini membuat tulisan ya, membuat tulisannya. Kemudian pertemuan kelima atau bulan kedua itu kita sudah masuk bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka dan kutipan, kemudian yang pertemuan keenamnya tinjauan teori, peraturan penelitian terdahulu, dan ini variabel dan kerangka konsep. Ini yang kemudian udah UTS. UTS ya. Ini UTS ini seminar. Jadi diseminarkan tulisan atau laporan dari yang kita buat dari awal tadi itu. Dari bab 1, bab 2. Jadi bahan untuk seminar pertama itu adalah bab 1 dan bab 2. Untuk teknis-teknis detailnya banyak sekali skripsi atau laporan TA yang sudah dibukukan ya di perpustakaan. Jadi kalian bisa mengakses itu. Terutama misalnya ada topik-topik yang memang kita inginkan dari kakak kelas yang sebelumnya, itu bisa dibaca-baca. Dan di situ juga bisa kita lihat format-formatnya. Bab 1 apa saja, bab 2 untuk lebih detailnya, kemudian cara penulisannya dan sebagainya. Kemudian nanti setelah UTS pertemuan yang ke-9 itu sudah masuk bab 3. Ini karena ini udah analisis data. Dari pendekatannya penelitian, kebutuhan datanya, pengumpulan data,
populasi sampel, survei, dan analisis data. Yang paling penting adalah analisis data. Sini. Kemudian daftar pustaka dan selesai di pertemuan 16 kita akan ada UAS. UASnya bentuknya bukan soal ya, karena ini kan seminar. Jadi tidak ada menjawab soal, tapi presentasi seminar lagi. Seminar yang diujikan dari laporan seminar kita. Nanti yang menguji adalah para dosen-dosen yang nanti dibagi. Gitu. Jadi dari hasil masukan tersebut, penilaian dari hasil seminar inilah nanti yang menentukan bisa lanjut ke TA atau mengulang lagi. Ya, kita harapkan sih sebenarnya semuanya bisa lulus ya. Lanjut ke TA. Gitu. Baik, di sini ada pertanyaan. Cukup ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita lanjut sekarang ke materi yang pertama, yaitu tentang seminar dan topik penelitian. Ya, 51. Masih 14 orang lagi yang belum hadir. Ya, sebentar. Ya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita tentang seminar dan pemilihan topik ya. Jadi seminar, kalau seminar sebenarnya bukan yang utama sih, tapi hasil nanti aktivitas atau kegiatan kita di akhir tuh di UTS dan UAS itu diseminarkan penelitian kita. Jadi tidak ada salahnya kita lihat kalau sebenarnya itu seperti apa sih. Nah, baru setelah itu baru kita masuk ke topik penelitian. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya, untuk seminar sendiri, ya, kalau nanti kita sudah online ya, offline ya, mungkin seperti ini nanti. Jadi ada yang presentasi dan nanti kalau ada kan pesertanya 65 ya, berarti mahasiswa 65 pada hadir ya. Nanti masing-masing mempresentasikan penelitiannya. Namun sekarang kan karena online ya, masih online jadinya juga. Tapi kalau offline nih menarik juga ya. Jadi karena berbicara di sini misalnya online seperti ini dengan berbicara di hadapan 65 mahasiswa lah kan ini ikut 65 ya, apalagi ada dosen-dosen nanti pembimbing dan penguji. Wah, itu sebuah ini yang tersendiri, mental di situ, bagaimana menyampaikan gagasan penelitian barangkali bagus dalam tulisannya, tapi dalam penyampaiannya orang belum menangkap atau belum mengerti apa sih arah penelitian kita ini. Jadi kan juga dalam penilaian seminar juga tidak 100% dari hasil tulisan, tapi juga dari bagaimana menyampaikan gagasan pikirannya, gagasan penelitiannya, dan memahamkan itu kepada audiens. Nah, sehingga audiens itu mengetahui juga. Tapi lebih penting sebenarnya penelitian itu sendiri ya, karena ini kan nanti langsung ke TA. Nah, kemudian ya, ini kalau ini sih seminar ini ya. Nah, seminar itu kan dia menyampaikan karya ilmiah. Sekarang yang kita lakukan kan karya ilmiah. TA tugas akhir yang diawali dari TA seminar ini. Lanjut dari seminar adalah tugas akhir TA. Dan itu semuanya tahap-tahapannya diseminarkan. Dan nanti kalau TA ya disidangkan. Seminar ini adalah membahas masalah tertentu, kalau kita di sini ya topik tertentu yang ilmiah dengan cara-cara kerja ilmiah.
ada tahapan-tahapannya, ada pengolahan datanya, ada tekniknya, ada teorinya. Nah, itu yang membedakan dengan yang lain. Barangkali kalau yang lain teorinya tidak ada, atau mungkin analisisnya juga mungkin tidak ada, hanya deskriptif saja, bercerita saja. Karena seminar yang dimaksud di sini ya kita lebih ilmiah. Sebenarnya istilah-istilah seminar ini banyak ya. Ada juga sarasehan, ada simposium, ada diskusi, ada kongres, ada muktamar ya. Ini kalau sarasehan ya kelompok saja, simposium pidato pendek, diskusi hanya berapa orang, kongres, nah ini udah beda lagi kali ini. Nah, seminar ini sebenarnya dari bahasa Latin ya, jadi tempat untuk menanam benih. Ya, barangkali dalam ini maksudnya ini adalah bagaimana bisa menanam apa namanya ilmu ya, menanam ilmu di sini. Ya, mobil khususnya di ilmu planologian, ya, di mana tempat kita kuliah saat ini. Nah, ini dalam seminar tentunya akan ada tanggapan, ada pengujian ya terhadap apa yang telah ditulis. Itu sangat bagus sekali karena akan memperkuat dan juga bisa mengetahui apa kekurangan dari penelitian kita. Kalau hanya kita satu sudut pandang saja dari peneliti, sudut pandang peneliti mungkin merasa sudah bagus, sudah sesuai, tapi kan dilihat dari second opinion, dari pandangan lain, dari pandangan pembimbing, dari pandangan penguji, dari pandangan yang lainnya, ternyata didapati ada kekurangan dan sebagainya. Nah, justru dengan adanya itu, kekurangan yang kemudian diperbaiki inilah akan memperbagus penelitian kita. Nah, kemudian ya perangkatnya jadi moderator biasanya sih moderator itu ya pembimbingnya ya atau dosen pengampu mata kuliah ini. Kemudian penyajinya ya mahasiswanya dan pengujinya dosen. Karena nanti dalam seminar ini yang menguji bisa dua ya, biasanya sih dua ya, dua bisa tiga yang menguji tentang topik yang dipilih. Ya, penyajian, diskusi, penyampaian, dan penutup. Biasanya yang kita lakukan itu untuk presentasi 10 menit. Nah, 10 sampai 15 sudah terlalu banyak ya. Maksimal sekali 15 sih. Jadi 10 sampai 15 menit penyampaian, setelah itu tanya jawab. Tanya jawab atau diskusi. Setelah selesai. Nah, barangkali yang sudah mengambil atau yang ikut lagi sebenarnya sudah tahu ya. Tapi yang belum kurang lebih seperti itu. Nanti di UTS dan UAS. Jadi seminarnya 2 kali. Seminar UTS itu seminar pertama tentang bab 1 dan bab 2, dan di seminar yang kedua yaitu di UAS itu adalah ditambah dengan bab 3. Jadi bab satunya tidak dilupakan juga. Jadi bab 1, 2 dan 3. Nah, saya dalam sebenarnya ya harus menyampaikan gagasannya. Ya, ya. Nah, kalau di sini kan nggak bisa berdiri ya di depan laptop atau HP. Ya ini sih penyajian. Nah sekarang nih yang lebih penting, topik penelitian. Jadi setelah kuliah perdana ini, seminar, diharapkan apa namanya, semuanya ini dari yang ikut dalam mata kuliah seminar ini sudah mencari topik penelitian. Topik penelitian. Ya, bagaimana cara mencarinya? Ya nanti kita bahas. Topik penelitian. Jadi bisa dari minatnya kemana, bisa jadi permasalahan lingkungan, bisa jadi isu-isu yang berkembang saat ini, atau penelitian sebelumnya, dan banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan topik penelitian ini. Yang lebih penting adalah minat ya, kita suka dengan penelitian tersebut. Terkadang ada yang kurang suka, nah itu akan mempengaruhi juga jalannya ini. Tapi juga tidak murni dengan kesukaan juga.
misalnya topik tertentu suka, tapi ternyata kan tidak ada masalah, atau ini belum terlalu dalam dan sebagainya gitu. Jadi minat iya, tapi juga ada faktor-faktor yang lainnya juga dalam penentuan topik. Nah, ini hal yang pertama harus kita cari ya untuk penelitian kita. Apa topik yang kita inginkan? Bisa kita buat alternatif, misalnya ya udah kita buat masing-masing 3 topik ya, tipe topik yang sama sekali berbeda. Misalnya topik tentang transportasi, atau tentang penggunaan lahan. Kemudian juga yang ketiga misalnya tentang industri atau pariwisata. Yang banyak itu biasanya ya, tapi relatif sih ya. Kadang-kadang, nah nggak tahu nih sekarang nih. Biasanya tiap semester atau setiap mata kuliah seminar ini ada saja kecenderungan yang musim-musimnya gitu. Jadi suatu saat topik yang banyak diminati itu transportasi. Pernah seperti itu. Pernah tema pariwisata, topik pariwisata. Banyak sekali. Pariwisata favorit tentang pariwisata. Kemudian RTH itu termasuk favorit juga. Penelitian tentang RTH. Penelitian perumahan itu juga banyak juga perumahan. Kemudian penelitian tentang ya penggunaan lahan, tentang fisik ya, fisik lingkungan itu juga ada. Ya, lebih banyak topik-topik yang biasanya tiap tentu terlihat kecenderungannya. Ya, banyak yang mengambil topik pariwisata itu pernah banyak sekali. Perumahan juga banyak sekali. Dan seterusnya. Jadi topik-topik tentang planologi. Oleh karena itu ya mulai saat ini semuanya mencari topik penelitian apa yang ingin diteliti. Untuk meluaskan bisa saja tadi ya dibuat aja 3 topik. Nanti sambil berjalan baru dikerucutkan jadi 1 topik. Tapi kalau memang udah menemukan 1 topik penelitian ya sudah, itu difokuskan terus. Saya ingin mengambil tema tentang apa misalnya ya, bisa transportasi, bisa industri, bisa dan sebagainya. Jadi kalau sudah dapat 1 ya sudah difokuskan terus topik tersebut. Nah, topik ini topik ya kita luaskan saja dulu. Topik apa saja dulu. Nanti baru dicari apa masalahnya. Meskipun nanti dalam kuliah-kuliah berikutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang untuk mencari masalah penelitian. Ya, jadi topik nanti hubungan eratnya dengan masalah penelitiannya. Karena kita meneliti ini kan karena ada masalah. Gitu. Makanya kalau tidak ada masalah, karena tadi nih, karena ada juga yang suka dengan topik tersebut, tapi tidak ada masalah di dalam penelitian tersebut. Ya, seperti contoh suka untuk meneliti tentang taman kota. Kemudian ternyata tidak ada masalah di situ, hanya suka saja. Karena di sana pengunjungnya ramai, terus juga tempatnya bagus dan sebagainya. Ternyata nggak ada masalah di situ. Nah, karena hanya suka saja. Jadi belum berhasil kalau itu. Jadi harus dicari masalahnya apa, masalahnya di dalam itu. Ya. Meskipun itu sebenarnya kalau taman kota itu unit analisis ya, bukan topik gitu. Topik itu sederhananya ya itu mata kuliah yang kita sudah ambil lah, itu sederhananya. Kan banyak sekali itu mata kuliah ekonomi lahan, misalnya, atau geografi fisik, atau teknik transportasi, atau dan semuanya. Ya, jadi dari mata kuliah itu aja kira-kira di tracing
Dari situlah mungkin nanti akan ada masalahnya, dan nanti baru ditentukan wilayah penelitian di mana, dan kemudian nanti dirumuskan. Adapun topik sendiri itu adalah kerangka besar dari sebuah masalah yang akan diteliti. Jadi seperti tadi Bapak sampaikan tuh ya, sederhananya ya mata kuliah itulah, mata kuliah yang sudah kita ambil, karena kan seminar TA itu kan ada yang mengambil ini, mata kuliah ini adalah yang sudah melewati atau mengambil banyak sekali mata kuliah. Nah, rata-rata mungkin dalam semester 24 SKS gitu. Berarti 9 mata kuliah atau 8 atau 9 sudah mengambil mata kuliah tersebut. Nah, itu kan berarti mata kuliah tersebut itu adalah topik-topik sebenarnya, topik-topik di dalam planologi. Ya tinggal di ini saja difokuskan mana yang ingin dijadikan penelitian. Nanti topik tersebut dijabarkan permasalahannya. Meskipun nanti ya permasalahan itu bisa menyusul ya. Sekarang kita ke topik saja dulu. Ya, karena ini masih awal ya, jadi topik saja dulu. Cari topik apa. Nah, ini juga nih dipikirkan dari awal. Karena sampai akhir ini kan pelaporannya juga. Ya, jadi tadi yang di sini ya, jadi berpikirnya ke depan, jangan cuma di saat ini saja. Saya mau ngambil topik apa ya? Lagi senang ini, lagi senang ini. Tapi juga berpikir nanti ini akan menjadi TA kita dan akan menjadi skripsi itu ya, bahasa skripsi itu sampai selesai gitu. Kan diawali dari seminar ini. Nah, jadi harus berpikir ke depan nanti. Oleh karena itu topiknya kalau bisa memang yang benar-benar yang sudah kita dapatkan ya. Meskipun ya itu tidak mudah juga. Kadang-kadang masih ada yang berubah-ubah ya. Masih labil memang. Sampai dengan semester UTS itu memang berdasarkan pengalaman itu rata-rata masih labil. Masih labil tuh topiknya bisa berubah, variabelnya bisa berubah, bahkan juga berubah topik yang memang baru sama sekali. Itu hanya berapa persen saja yang sudah rigid, sudah kuat itu ya pijakannya. Tapi sebagian besar masih ya terus mencari gitu. Nah, tapi ini kalau topik ini memang harus dari awal kita sudah tentukan ya. Dan jangan berlama-lama. Kalau berlama-lama nanti ketinggalan ya. Ya, ketinggalan jadi sepekan 2 pekan. Ustaz tahu sudah 4 pekan belum dapat topik juga. Nah, nanti ibaratnya yang lain sudah lari, ini masih belum lari, makanya belum dapat topiknya. Nanti untuk mengejar yang sudah jauh kan agak berat itu. Effortnya, tenaganya. Kemudian ini masalah penelitian. Meskipun nanti kita bahas berikutnya lagi ya. Masalah penelitian, cari menarik, membutuhkan fenomena dan preferensi kebutuhan keinginan dan seterusnya. Kemudian dalam menentukan topik, pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Ya, kalau ini kan hanya teori saja. Prakteknya kan bisa jadi juga kita punya cara yang lain. Ya. Jadi yang penting baca langsung tulis. Gitu. Nanti sambil berjalan akan ketemu, akan ditemukan lah itu penelitian kita arahnya kemana sih. Nah itu nanti akan ketemu itu. Kalau objektifnya penemuannya tinggi, nilai penemuannya ini kan teori ya, dirasakan banyak manfaatnya ya. Semua juga ingin penelitiannya seperti itu. Kemudian tidak mengulangi ya. Kalau mengulangi dengan penelitian sebelumnya bisa boleh-boleh saja, tapi bukan yang copy paste sama semua gitu. Tapi ya kita bisa modifikasi dan sebagainya. Memiliki referensi yang jelas ini tentunya ya karena kita berbasiskan kepada akademis, jadi harus berdasarkan teori. Kalau subjektifnya minat sesuai keahlian, waktu. Nah ini juga diperhatikan ya. Ini subjektif ya, tapi ini juga sama seperti objektif. Minatnya, kita minatnya kemana sih? Sukanya kemana ini? Kemudian, juga kita ahlinya kemana ini? Kalau kita penelitiannya tentang GIS, apakah kita ahli atau ini? Tapi sebenarnya
itu bisa dipelajari. Misalnya belum ahli nggak apa-apa sambil belajar. Atau memang karena waktu ya kita bisa minta bantuan teman atau untuk misalnya membuatkan peta-petanya atau yang lain sebagainya. Itu tidak masalah juga. Karena apa? Ya saling membantu lah dengan sesama. Gitu. Kemudian, nah ini mengasih teoritis, banyak penelitian sejenis. Waktu juga jadi pertimbangan waktu. Waktu ya. Kalau efektifnya kan satu semester itu 4 bulan. 2 bulan itu kemudian UTS, 2 bulan lagi UAS. Jadi 4 bulan. Ini 4 bulan ini di tengah-tengah kuliah yang masih padat ya. Jadi kan rata-rata kuliahnya masih padat. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan seminar ini yang waktunya 4 bulan, kemudian juga dengan kuliah yang banyak, ditambah dengan tugas-tugas kuliah yang lainnya. Ini harus pintar-pintar mengatur waktu. Dan itulah sebenarnya kunci dari mahasiswa. Jadi waktu terbatas tapi aktivitas padat, tapi hasil ingin yang baik. Nah itu bagaimana caranya? Nah, itu berarti kan harus ada manajemen, manajemen waktu, manajemen kegiatan ya. Misalnya juga aktif juga di mahasiswa, kemahasiswaan itu dan sebagainya itu. Jadi ya itulah dunia mahasiswa itu. Semuanya ada tapi di satu waktu, tapi juga ingin dicapai semuanya gitu. Bagaimana cara itu ya kuncinya manajemen. Kemudian biaya juga nih. Nah biaya juga ada hubungannya meskipun di seminar ini kan belum TA, belum ke lapangan, belum mencari data, belum dan sebagainya. Tapi sudah punya estimasi. Estimasi itu kira-kira biayanya penelitian kita ini berapa sih? Karena itu bisa ya kita bisa menaksir lah. Kalau penelitian seperti ini penelitian yang berarti cari datanya ini harus butuh dana besar. Berarti kalau itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang dananya bisa kita ini ya misalnya harus mendapatkan mendapatkan data yang harus bayar ya berbayar. Nah, itu bisa-bisa saja ya, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan. Itu kalau memang mampu ya nggak ada masalah. Karena juga penelitiannya bagus kan. Biaya-biaya juga yang kadang-kadang tidak terhitung ya, tidak misalnya apa transportasi kan ke lokasi untuk mengambil data kan, kemudian untuk uh, ya biaya-biaya yang lainnya gitu kadang-kadang gitu. Jadi pertimbangan juga. Kemudian kondisi situasi juga. Nah, maksudnya kayak seperti ini nih. Sekarang kan masih COVID ya. Nanti untuk pengambilan data seperti apa? Apakah datang ke lapangan pakai masker kan, wawancara dan sebagainya, atau meninjau ke lokasi, atau bisa juga dengan yang sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya ya, yang sudah banyak yang lulus, yaitu dengan online juga, dengan Google Form ya, disebar ke komunitas-komunitas. Misalnya kalau transportasi ingin meneliti tentang persepsi atau apa preferensi dari pengguna MRT gitu, ya bisa kita sebar wawancaranya dengan komunitas mereka atau apa penggunanya gitu ya. Nanti mereka mengisi dari Google Form, nah, kemudian itulah datanya kita olah. Nah, dari data yang kita olah kemudian bisa dianalisis sehingga nanti menghasilkan kesimpulan penelitian kita. Nah, kemudian cara untuk memilih pemilihan topik. Ya, ini hanya ini ya, ya pilihan-pilihan saja. Bisa jadi juga kita sudah bisa pakai cara yang lain dapat topik ya. Ini alternatif untuk mendapatkan topik penelitian. Misalnya dari masalah di media massa. Sekarang lagi berkembang apa? Misalnya kalau planologi ya IKN, ibu kota negara, atau kereta cepat, atau itu kan banyak di media massa. Atau apalagi ya, tentang ini banyak ya. Atau yang secara fisik ya. Apa ya, mungkin banjir atau yang lainnya. Dan masih banyak lagi. Jadi yang sedang berkembang ya di media massa bisa dijadikan
jalan untuk mencari topik penelitian. Ya, berarti yang penelitian terkini, kedisinian, kekinian gitu. Kemudian pengetahuan lapangan dan membandingkan dengan teori. Jadi kita menemukan fenomena di lapangan. Setelah kita lihat teorinya, oh ternyata ini ada gap. Ya, harusnya RTH itu tidak seperti ini peruntukannya. Itu kok secara teori kan, misalnya RTH kan harus 30%, tapi ternyata kok di lokasi ini, di kota ini atau di kabupaten ini kok dia semakin hari semakin berkurang luasannya. Nah, berarti kan ada sebuah permasalahan atau kondisi di lapangan yang bisa kita temui. Atau biasanya ini yang tema-tema tentang pariwisata, terutama Pak yang berasal dari daerah, melihat ya, yang paling banyak sekali adalah wisata pantai. Nah, itu banyak sekali dijadikan penelitian wisata pantai itu. Pantai-pantai ya yang bagus-bagus, tapi kok pengunjungnya sedikit. Atau sudah bagus ya, tapi kok fasilitasnya kurang bagus. Nah, ini bisa jadi jalan untuk pemilihan topik, pengetahuan lapangan. Kemudian kebutuhan untuk memecahkan masalah. Ini juga kita ingin memecahkan masalah, karena kan penelitian itu dari masalah yang terjadi. Bisa juga kita telusuri dari mata kuliah yang kita telah ambil ini. Oh, terutama dalam tugas-tugas kuliah, ternyata kita menemukan bahwa ini temanya menarik, topiknya menarik di sini. Ya udah, kita bisa ambil itu sebagai topik penelitian kita. Bisa juga dari menemukan di bagian kesimpulan jurnal. Jadi jurnal-jurnal kita baca, jurnal bahasa Inggris, jurnal lokal ya, yang jurnal Indonesia. Biasa di bagian akhir itu ada apa further research, jadi penelitian lebih lanjut. Nah, itu kita bisa baca di situ atau saran-saran atau rekomendasi. Iya, misalnya penelitian ini lebih bagus lagi kalau variabelnya lebih banyak. Dia misalnya variabelnya cuma 5. Berarti kan kita harus cari lagi variabelnya untuk melengkapi di sini. Itu kita bisa aja. Karena penelitian itu tidak dari nol. Penelitian itu dari berpijak dari penelitian sebelumnya. Nah, ini kita bisa cari nih dari sini. Dari penelitian atau skripsi kakak kelas yang sebelumnya. Jadi tapi topik-topiknya kita sudah ambil dulu ya. Misalnya penggunaan lahan, ya sudah itu kan. Nah, penelitiannya apa dari itu kita baca terutama di akhir kesimpulannya, nah, atau rekomendasi penelitian. Nah, di situ akan dituliskan rekomendasi untuk penelitian berikutnya, apa misalnya lokasi penelitian kalau bisa yang ini apa ya, apa misalnya dia menyebutkan gitu, atau menambah variabelnya atau teknik ini atau datanya. Karena keterbatasan data, harusnya dia menggunakan 10 variabel, tapi karena data tidak sedia hanya menggunakan 3. Itu banyak sekali. Nah, berarti penelitian berikutnya kalau bisa mendapatkan data ini, nah ini lebih bagus. Nah, makanya kemudian kita bisa ini lihat dari situ. Oh, ternyata bagaimana? Kita lihat dia kan cuma 3, kita bisa gunakan variabel-variabel yang lainnya. Ternyata bisa, ya udah itu bisa. Kemudian yang penting juga tadi ini ya, minat ini juga nih, minat. Kalau sudah minat, suka, maka itu lebih memudahkan. Bisa juga ini memodifikasi penelitian orang. Ya bukan plagiat ya, tapi memodifikasi ya. Karena kan penelitian itu banyak sekali. Dan akan dilakukan bukan tiap tahun saja, tiap semester. Ya. Jangankan untuk se-Indonesia ya, kita untuk di jurusan kita saja nih. Planologi kan banyak sekali kakak kelas yang sudah meneliti gitu ya. Nah, kita lihat dari penelitian sebelumnya gitu. Apa kekurangan misalnya tentang TPA ya, atau tempat pembuangan akhir itu sudah banyak juga. Nah, kita tapi ingin penelitian itu. Nah, kita lihat penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, oh sampai sini ya. Nah, kita bisa modifikasi apa waktunya, kita bisa. Misalnya dia hanya
waktunya hanya 1 tahun saja. Kita bisa time series, waktunya bisa setiap 10 tahun, setiap 5 tahun. Kemudian variabelnya, dia variabelnya tidak terlalu banyak, kita bisa perbanyak lagi dan sebagainya. Atau variabelnya berbeda dengan variabel dia. Nah itu juga. Jadi apa maksudnya seperti itu. Modifikasi. Nah kemudian ini, apa perbedaan tema, topik, dan judul? Jadi kita sekarang lagi menekankan topik ya. Jadi ternyata tema itu yang besarnya dulu, temanya ide, pikiran, gagasan pokok. Kemudian ini topiknya, landas buktian. Setelah ini baru judul. Judul boleh-boleh saja kita ambil ya judulnya, tapi ini jangan kemudian membatasi menjadi kaku penilaian kita, tidak. Judul itu nanti bisa berubah, tidak apa-apa. Tapi untuk awal nggak apa-apa, kita kasih judul dulu biar kita lebih semangat kan. Topiknya sudah dapat misalnya, biasanya kan ketika kita ingin mengetik itu, topiknya apa nih sudah dapat ya, transportasi misalnya. Judulnya apa? Nggak apa-apa, kita buat saja judul dulu. Apa misalnya kan? Persepsi masyarakat, persepsi pengguna Transjakarta ya misalnya terhadap apa. Jadi nggak apa-apa itu dulu. Nah, tapi nanti kan dalam perjalanannya dia bisa berubah ya, karena masalahnya, karena variabelnya, karena teknik analisisnya. Itu judul bisa kita rubah kata-katanya. Tapi yang topik ini kalau bisa tidak banyak berubah. Kalau berubah nggak apa-apa juga. Tapi karena topik ini kan jadi landasannya nih. Tadinya transportasi pindah ke perumahan. Itu kan sudah jauh sekali. Ya, meskipun tidak ada larangan ya, tidak larangan. Tapi kalau bisa mengetahui konsekuensinya, artinya kalau pindah jauh gitu berbeda dengan tema sama sekali. Ya harus mulai dari nol lagi. Menyusun latar belakangnya, permasalahan penelitian, tujuannya, dan seterusnya itu. Kemudian yang idenya, temanya ya, kali ini yang utamanya. Ya demikian itu untuk apa namanya teorinya untuk pertama ini. Sudah 58. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, makasih Pak Erika. Sebentar. Aku yang ini lift dulu. Nanti double. Pas. Rapatnya juga pas selesai. Oke. Jadi ini mahasiswanya cukup banyak. Berapa orang nih Pak Erika? 65 Bu. Ya. 65 kalau saya lihat di SIS-nya. 65. Iya. Ya, banyak banget. Oke. Karena mahasiswanya cukup banyak dan sangat banyak ini ya, karena jadi untuk yang semester ini kita akan percepat. Kita akan percepat pada hal-hal yang supaya segera mungkin setiap mahasiswa dapat ditangani oleh pembimbing yang lebih spesifik kepada apa namanya